Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Jamaah subuh Salatul Jannah yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, terutama kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita beberapa waktu kita diberikan istirahat yang berkualitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usia kita sampai nanti bulan Ramadan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian subuh kita pada pagi hari ini adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menanyakan tentang prinsip-prinsip di dalam Islam itu, yaitu tentang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun, kondisi apapun. Ketika hal ini mereka tanyakan, bagaimana kok bisa satu Tuhan cukup untuk semua orang? Kenapa mereka menanyakan seperti itu? Karena Tuhan-Tuhan mereka itu jumlahnya kurang lebih 360 Tuhan, atau yang disebut dengan Tuhan-Tuhan berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Yang sebelumnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, patung-patung itu berantakan, ditiup angin, digoyangkan dengan gempa bumi di sekitar itu. Tapi setelah Rasulullah SAW menjadi Rasul 40 tahun setelah kelahiran beliau, patung-patung itu dibuat kembali oleh mereka. Nah, inilah yang menjadi perdebatan mereka dengan Rasulullah SAW dan ditanyakan. Kemudian diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa orang-orang Quraisy juga berkata kepada Nabi, mintalah kepada Allah untuk mengubah Bukit Sofa dan Marwah menjadi emas untuk dijadikan sebagai bekal dalam rangka untuk melawan musuh-musuh kami. Lalu situ Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasul, wahai Muhammad, aku akan mengabulkan permintaan mereka untuk mengubah Bukit Sofa dan Marwah menjadi emas. Tapi bagaimana pernyataan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Allah, biarkan aku
mendakwahi mereka sedikit demi sedikit, hari demi hari. Tidak perlu mengubah Bukit Sofa dan Marwah untuk dijadikan sebagai emas memenuhi keinginan mereka. Sampai sebegitunya ingin membuktikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, boleh itu permintaan mereka itu kecil, tapi ingat kalau setelah dijadikan Bukit Sofa dan Marwah itu menjadi emas, maka jangan sampai mereka malah menambah menjadi ingkar kepadaku. Kalau mereka ingkar kepadaku, ingat azabku akan berlaku kepada mereka sebagaimana juga berlaku kepada orang-orang sebelum mereka, yaitu di zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa itu mereka meminta kepada Nabi Musa untuk menyatakan Allah itu ada atau tidak. Mereka minta ma'idatan minas sama, yaitu meminta hidangan dari langit. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan hidangan dari langit. Maka ada surat namanya surat Al-Maidah tentang hidangan. Tapi justru tentang kalimat itu, pernyataan itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah. Ya, tidak ada surat Al-Maidah. Dalam surat Al-Baqarah, kalau surat Al-Maidah justru memberikan gambaran kepada orang-orang yang beriman bagaimana cara makan dan minum, mendapatkannya dengan cara yang halal. Jamaah subuh rahimahullah. Jadi Nabi Muhammad SAW berbeda cara menghadapi umat manusia ini, yaitu dengan ketekunan, dengan kesabaran, dan dengan akhlak budi pekerti yang mulia. Jadi kalau pernah juga salah satu ketika kondisi dalam keadaan di dalam suatu peperangan itu kehausan, maka beliau katakan, mana bejana, mana wadah air, dan Allah Subhanahu wa taala dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan sesuatu yang diminta oleh mereka, yaitu air kehausan, sehingga keluarlah seperti keran dari sela-sela jarinya air itu dimasukkan ke dalam tempat-tempat ataupun bejana dalam rangka pada waktu itu mereka kehausan, mereka sedang dalam peperangan. Jamaah subuh rahimakumullah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i ma fa ahya bil ardh ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was-sahabil mustaghfari bainas samaa'i wal ardh la ayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, dan juga Allah telah memperjalankan, yaitu perahu ataupun kapal yang berlayar di lautan, dan juga Allah memberikan berbagai manfaat kepada manusia. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan minas samai dari langit, yaitu berupa air. Dengan air itu maka Allah Subhanahu wa taala menyuburkan atau menumbuhkan apa-apa yang ada di dalamnya, yaitu termasuk bumi setelah kekeringan kemudian menjadi subur, kemudian menumbuhkan dan membuat di dalamnya, yaitu tumbuh-tumbuhan min kulli dabbah,
Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan yaitu angin ya untuk menyebarkan seluruh macam-macam tumbuh-tumbuhan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan juga telah Allah Subhanahu wa taala tundukkan antara langit dan bumi untuk semuanya adalah untuk kebutuhan manusia, menjadi sebagai tanda-tanda kebesaran yang perlu dipikirkan bagi orang-orang yang mau berpikir di kaum yang hidup. Jamaah rahmatullah, di dalam Quran tadi surat Al-Baqarah ayat 164, yang pertama adalah bisa kita ambil hikmahnya bahwa ajaran tauhid, ajaran dalam rangka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu hal faktor utama yang bisa membedakan antara agama Islam dengan agama yang lain. Itu dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan diciptakannya alam semesta dan segala isinya. Karena seandainya ada Allah yang lain yang ada di alam ini, maka hancurlah alam ini. Kenapa? Karena akan terjadi yang namanya perebutan kekuasaan. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menjadi penguasa di alam semesta ini. Allahu Rabbul Alamin. Kemudian yang ketiganya bahwa Nabi Muhammad SAW begitu cintanya kepada umatnya, beliau tidak mau bila umatnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yakin kalau Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu emas semuanya, bentuknya gunung Safa dan Marwah itu menjadi emas. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Mereka bukannya tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti akan ngomong hebat, hei Muhammad, sihirmu memang hebat, luar biasa. Ya, itulah yang biasanya disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.